Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, di malam hari ini kita bertemu dengan Bung Niko Silalahi. Halo. Kebetulan kita lagi di pinggir jalan. Mengingat beberapa waktu yang lalu kita mendapati isu yang cukup menyedihkan. Beberapa kaum tani, kaum buruh, khususnya di daerah mana, Bang? Kalimantan. Kalimantan. Dan sebelumnya juga ada kasus Rempang soal penyerobotan tanah nih. Nah, kira-kira pendapat Bang Niko Silalahi soal isu-isu tanah yang sudah menimbulkan korban, apa pandangannya, Bang Niko? Kalau pandanganku gini, Bang. Terkait misalnya masalah Rempang dan lain-lainnya. Nah, itu di Rempang. Itu kan jelas tanah ulayat. Oke. Bahkan mereka di sana jauh sebelum negara ini ada. Ya. Nah, ketika mereka di sana hidup damai, mencari nafkah dengan seadanya. Nah, ini kan brengseknya negara ini malah membuat konsesi untuk menggusur mereka. Ya. Ini kan biadab namanya. Nah, alasan mereka untuk membangun investasi itu bisa mengangkat, menciptakan lapangan kerja, terus bisa meningkatkan perekonomian masyarakat. Mana yang mau diangkat gitu loh. Lapangan kerja untuk apa yang diangkat? Untuk masyarakat setempat. Masyarakat setempat bisa bekerja kok. Selama tanah itu bisa dikelola mereka juga menghasilkan kok. Justru nggak ada investasi di sana, mereka masih hidup kok sampai hari ini, hidup damai dan lain-lainnya. Nah, terus alasannya untuk meningkatkan ekonomi. Ekonomi mana yang mau ditingkatkan? Masyarakat kah? Atau segelintir elit nih yang mendapat fee? Nah, itu mau investasi atau invasi? Kok mau mengusir rakyat dari tanahnya? Kalau memang mau investasi, mengangkat perekonomian rakyat, itu bilang sama Pak Jokowi, buat aja di Solo. Karena apa? Fakta sudah menyatakan di berbagai media bisa kita lihat. Semenjak dipimpin anaknya oleh Gibran, ya, 1 tahun Gibran memimpin, tingkat kemiskinan di Solo meningkat tajam. Oke. Dan itu berbanding terbalik dengan harta kekayaan Gibran yang meningkat juga. Jadi ekonomi orang Solo menurun, anaknya naik. Kenapa nggak bikin investasi itu di sana, di Solo? Atau kalau misalnya Bahlil yang sekarang ini ngotot nih, betul, mau main-mainkan gini. Halo Bahlil, kalau memang investasi, ya Bahlil, nih gua tahu, kalau memang investasi tulus kau untuk membangun perekonomian masyarakat, kenapa nggak kau bikin investasi itu di kampung bapakmu? Fak-fak sana. Agar apa? Agar masyarakat di fak-fak sana tidak keluar, tidak merantau, karena sempitnya lapangan kerja. Ya kau buat ada di tanah kelahiran bapakmu, gak usah tanah rakyat, tanah ulayat rakyat. Terus mau kau caplok gini loh untuk Cina sana. Lu tahu nggak geopolitik? Lu tahu nggak Rempang itu sebagai aset vital? Lu tahu nggak konflik di Laut Cina Selatan? Jika itu digusur hampir 10.000 hektar, bukan tidak mungkin nanti investasi itu melahirkan invasi. Bukan tidak mungkin nanti justru Cina membangun pangkalan militernya. Ya kan jadi pintu masuk. Betul. Terus klaim Cina akan jadi mulus terhadap Laut Cina Selatan. Yang lagi memanas. Lagi memanas ini. Ini kan bahaya bagi itu. Apalagi itu pintu masuk untuk Republik, bro. Pikir dong pakai otak. Itu kalau kasus Rempang. Nah, yang terjadi di Kalimantan. Iya, itu yang menarik nih ya baru-baru ini. Yang baru-baru ini. Apalagi di sana ada 1 orang ditembak mati loh. Ini harus kita angkat. Pertama, aku harus bersolidaritas. Aku merasa sedih dan merasa terpukul. Masih ada rakyat di negeri ini yang dibunuh oleh negaranya sendiri, yang dibunuh oleh aparat sendiri. Bahkan pemerintah hari ini lebih kejam dari VOC. VOC datang ke sana menjajah itu bawa investasi, nyewa dulu, baru menguasai. Lah, ini masyarakat yang berjuang, masyarakat yang meminta hak loh. Ini hak atas mereka tanah ulayat, apalagi sudah ada aturan plasma. Seharusnya ketika mereka minta hak untuk plasma, maka diberikan, bukan ditembak mati. Tapi ya gini juga, kita nggak bisa saja menyalahkan polisi. Kita tidak boleh hanya menyalahkan polisi. Camkan itu. Karena apa?
Kalau polisi yang menembak mati di lapangan, itu mungkin terjadi karena tekanan. Tekanan dari pimpinan untuk mengawal investasi, mengusir. Dengan bahasa halusnya loh, kawal investasi usir semua. Iya. Apalagi di sana ada PT loh, kan gitu. Oh iya benar. Ya kan? Nah, sementara Jokowi sudah mengeluarkan perintah kepada Kapolri. Ingat, perintah Jokowi sangat tegas di situ kepada Kapolri, yaitu copot seluruh Kapolda yang tidak mengawal investasi. Camkan. Artinya apa itu, Bang? Artinya adalah apapun yang lakukan, usir semua, pokoknya kawal investasi. Oligarki yang dimenangkan, pemilik uang yang dimenangkan. Ini jelas artinya. Artinya di mata Jokowi rakyat tidak ada harganya lagi. Karena apa? Polisi sampai detik ini, ya, sampai detik ini masih dibawa langsung oleh presiden. Betul. Sementara tentara itu di bawah, kalau nggak salah gua di Panglima. bukan di Panglima, tapi Menteri Prabowo, Pertahanan. Menhan. Kalau masalah jaksa, kalau nggak salah gua di Menteri Hukum dan HAM. Iya. Nah, polisi langsung dibawa presiden. Berarti jelas pimpinan tertinggi Polri itu bukan sebatas Kapolri, tapi pimpinan tertinggi Polri itu presiden, Oke. yaitu Jokowi. Itu pimpinan tertinggi. Oke. Berarti ingat, Pak Listio dulu pernah mengatakan ikan busuk dimulai dari kepalanya. Ya. Jika Polri berbuat sampai menembak orang di bawah, itu berarti salahnya kepalanya. Karena anggota di lapangan itu di bawah tekanan semua kok, Bang. Yang penting sama mereka kawal usir. Udah cuma itu. Karena itu yang bisa mereka tafsirkan di bawah, Bang. Kalau perintahnya kosongkan, maka mereka harus kosongkan semua. Kalau perintahnya amankan, maka mereka harus mengamankan semua. Apalagi beredar di media sosial. Jelas perintah dari mobil. Kalau apa, mobil-mobil komando atau mobil apa gitu, yang mobil raisa gitulah, gitu ya bilang gitu. Karena sinyal internet mati ya waktu itu. Perintahnya jelas, bidik kepalanya. Bidik kepalanya. Itu di video-video yang beredar. Berarti jelas. Kalau ada bidik kepalanya berarti kan tembak mati nih. Jadi itu yang ditangkap orang anggota di bawah. Ketika perintah pimpinan menyuruh bidik kepalanya, berarti artinya apa? Tembak mati. Itu yang ditahu orang di bawah. Maka kita tidak bisa menyalahkan hanya anggota di lapangan. Bukan cuma desak. Kalau memang cuma misalnya copot Kapolda, copot Kapolres, copot Kadan Brimob, copot Kapolsek yang ada di sana, hello, berarti kita hanya melimpahkan kesalahan ke mereka. Seharusnya desakan itu adalah copot Jokowi, karena Jokowi yang bertanggung jawab di sana. Itu kalau kita melihat kasus Surya. Iya. Itu kalau kita jeli melihat kasus ini gitu loh. Karena apa? Kasus ini sudah berlarut-larut. Oke. Pertama, sekarang gila aja nih. Nih, gua nih ya misalnya. Terjadi di gua nih, tanah ulayat gua. Ya. Hanya gara-gara investasi, gua harus merelakan dan melihat gua diusir dari tanah ulayat gua. Bro, bagus gua mati ditanam di tanah itu. Itu prinsip. Karena apa? Bagi gua, harga diri gua adalah mempertahankan warisan dari leluhur gua. Sama kayak gini, kayak hari ini. Marga gua Niko Silalahi. Ini warisan Silalahi. Mau sampai cucu gua generasi apa, tetap kami Silalahi. Nggak satu orang pun bisa mengganti marga kami. Sama seperti tanah ulayat gua. Tanah ulayat gua, kampung gua, tanah leluhur gua yang dipertahankan dengan darah. Kalau mau diusir gitu saja, oh nanti dulu bro. Zaman kolonial dulu, zaman Belanda dulu, mortir yang masuk kampung gua. Tapi kita melawan kok, kita nggak mau digusur. Sehingga Belanda itu hormat sama kita. Menghormati pertarungan-pertarungan itu. Perang Batak, ingat. Ketika Singamangaraja perang melawan kolonial, ya, pasukannya itu dari kampung gua. Pasukannya habis warga negara, habis warga kampung gua dibantai pada masa itu. Untuk melawan kolonial. Itu dia, bro. Maka bagi gua jelas, siapapun yang mengusir kita dari tanah ulayat, lebih baik mati, bro. Mati karena berjuang.
mati karena melawan daripada kita membiarkan kita tergusur dari tanah ulayat kita sendiri. Kalau mau investasi, kita tidak menutup investasi, tapi investasi yang berkeadilan bagi rakyat. Bukan gusur usir gitu saja. Terus orang-orang di Jakarta ini bro, gara-gara dia ngasih izin segala macam, mereka dapat upeti. Omong kosong nggak ada dapat upeti, gue bilang. Omong kosong itu nggak ada dapat fee. Nggak akan ada dikerjai bro. Karena apa, negara ini, kalau istilah kami dulu di Sumut apa, semua urusan memakai uang tunai. Makanya disebut Sumut. Semua urusan memakai uang tunai yang bilang. Iya, singkatannya ya. Oh, iya. Kenapa kita bilang gitu? Ya jelas lah bro, ada angka-angka yang bermain di situ. Kalau nggak ada angka-angka yang bermain di situ, nggak akan sengotot ini mesti rakyat. Ini logika konkret berpikirnya bro. Nah masalahnya, ya buktikanlah kalau memang ada angka di situ. Loh gimana kita mau buktikan? Kita wajib menduga itu. Kenapa kita bilang wajib menduga itu? Karena keberpihakan kau bukan bagi rakyat. Jelas pasal 33 mengatakan bumi, air, udara, dan kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Terus rakyat yang mana mau dimakmurkan? Taipan juga rakyat bro. Oligark itu, pengusaha itu juga rakyat bro. Pejabat-pejabat itu juga rakyat bro. Rakyat mana yang mau disejahterakan? Apakah rakyat pemilik tanah ulayat itu? Omong kosong, pemilik tanah ulayat itu disejahterakan kalau dia diusir juga dari tanahnya. Betul. Kan omong kosong di semua. Maka dari situ aku mengajak seluruh generasi, kalian yang merasa memiliki tanah ulayat, kalian yang merasa memiliki budaya, kalian yang merasa memiliki mencintai para leluhur, jangan pernah lepaskan tanahmu walaupun itu hanya sejengkal. Karena apa? Karena tanah yang kau miliki dari leluhurmu adalah milik generasi setelahmu juga. Jangan sampai nanti kita menjadi asing di negeri sendiri, asing menjadi tanah ulayatnya sendiri, terusir dari tanah ulayatnya sendiri. Bahkan nanti jangan sampai nanti generasi-generasi misalnya 5 generasi setelah kita nggak tahu di mana kampungnya, di mana leluhurnya, di mana apa, nggak tahu lagi, karena sudah tergusur. Apalagi undang-undang ikan yang lagi ini bro, 190 tahun hak konsesi. 190 tahun, berapa generasi itu akan dibabat? Bukan tidak mungkin, 190 tahun yang akan datang. Ya, tuh warga-warga asing yang masuk sekarang, ya, membangun koloni beranak pinak, terus mengatakan, terus membentuk, ini tanah dipakai kakek-kakek buyutku, leluhurku dulu, ini warisan leluhurku. Berantem nggak gitu? Ribut nggak itu nanti? Ribut pastinya. Bukan tidak mungkin, ya, apa yang dialami saudara-saudara kita dalam kemanusiaan di Palestina sana, itu bisa terjadi di Kalimantan. Bukan tidak mungkin. Ingat Israel, pengungsinya dulu datang ke Palestina bro awalnya, membangun koloni, bangun rumah, terakhir apa? Menguasai, menjajah. Justru belum diusir. Sekarang Palestina digusur-gusur. Yang tadinya luas wilayah Palestina besar, sekarang tinggal seuprit. Bukan tidak mungkin itu terjadi. Apalagi itu IKN, ibu kota Nusantara, jantungnya Republik ini nantinya. Ini jantung Republik. Ketika 150-90 tahun mereka dikuasai, udah selesai. Bukan nggak bisa nanti mereka bikin bangun pangkalan, bikin laboratorium, bikin apa segala macam, bem, usir, matikan. Bisa dibilang berapa perlu matikan? Kenapa? Fakta terjadi Suria. Betul. Itu belum IKN ya, kita bilang Suria menjadi contoh. Suria sana. Ketika nonton nolak, kita minta hak-haknya, hak atas plasma. Yang didapat apa? Peluru tajam. Tembakan. Satu korban tewas. Bukan tidak mungkin itu terjadi juga di IKN nantinya. Betul. Maka berpikirlah cerdas saudara-saudaraku. Berpikirlah waras. Jangan gara-gara uang tak seberapa kita kehilangan akal, kita kehilangan akar budaya kita kehilangan sejarah kita,
kita kehilangan jati diri kita. Jangan gara-gara uang tak seberapa itu, karena uang nggak dibawa mati, bro. Betul sekali. Yang dibawa mati itu cuma amal, ibadah, dan perbuatan kita. Cuman itu yang dibawa mati, bro. Iya, betul. Kita hidup hari ini, toh tugasnya apa? Menunggu matinya cuma. Hidup kita ini hanya untuk menunggu mati. Namun sebelum kematian itu tiba datang kepada diri kita, maka berbuatlah hal-hal yang baik. Betul. Berjuanglah sekeras-kerasnya demi harga diri bangsamu, demi harga diri budayamu, demi harga diri sukumu. Berjuanglah sekeras-kerasnya. Karena apa? Kalau bukan kita yang memperjuangkan itu, siapa lagi? Betul. Nggak mungkin orang dari Cina sana memperjuangkan itu. Atau nggak mungkin orang dari tanah Arab sana memperjuangkan itu. Atau dari Amerika sana memperjuangkan itu. Nggak akan mungkin kecuali diri kita sendiri. Maka melawanlah. Jangan pernah takut, saudaraku. Kalau kita harus mati karena berjuang, itu lebih mulia dan lebih terhormat. Karena apa? Kita akan menemui leluhur dengan kebanggaan. Karena kita tidak mau diinjak-injak, karena kita punya harga diri. Karena leluhur kita dulu mempertahankan tanah itu dengan nyawa, darah, air matanya. Betul. Karena apa? Karena bicara harga diri. Kayak kami di kampung, bro. Ya. Jangankan tanah 1 hektar, 1 jengkal aja perbatasan slip. Ini kampak di lengkel. Ya bagus kampak-kampakan karena apa? Ini bicara harga diri. Jangankan gitu, bro. Itu masih tanah. Kami budaya Batak lebih parah lagi, bro. Misalnya ada ini pesta adat. Terus ada namanya jambar. Jambar tuh dagingnya udah sepotong daging. Udah sepotong daging untuk memberi kehormatan. Itu penghormatan istilahnya. Jadi misalnya, pesta lah kau ngasih jambar dengan aku. Gara-gara jambar gak kau kasih, hanya sepotong daging maupun sebetul ini, jambar itu tadi gak kau kasih aku kampak pun bisa kau. Karena apa? Kau gak menghormatiku. Karena jambar itu juga harga diri. Harganya sepotong daging itu bicara harga diri, bro. Kami orang Batak. Kita nggak tahu nih, apakah suku-suku lain, saudara-saudaraku Dayak, saudara-saudaraku Bugis, saudara-saudaraku Mahasar, bicara harga diri, kita nggak tahu. Kembalilah ke jati diri kita masing-masing. Kalau memang kita, leluhur kita punya harga diri, maka tunjukkanlah harga diri kita tidak ternilai dengan uang atau apapun. Mungkin dari aku itu, Bang. Terima kasih Bang Niko Silalai atas perspektifnya. Saya pikir tadi menarik. Intinya adalah setiap warga negara berhak untuk membela dirinya sendiri dan jangan mau dijajah oleh oligarki. Terima kasih yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.